أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ نجيناkum, ini nyambung dengan di atas ya. Ingatlah hai Bani Israel itu kan. Tatkala wis nylametaken sapa kita kum ing sira kabeh min ali fir'auna saking keluarga Fir'aun. Nah, pengikut Fir'aun ya, keluarganya semuanya. Yasumunakum ale ngenaaken ing sapa ali Fir'aun kum ing sira kabeh. Menimpaaken sapa ali Fir'aun kum ing sira kabeh su'al adzab ing jeleknya siksaan. Yudzabihuna rupane pada nyembelih mateni sapa ali Fir'aun abnaakum yang anak-anak laki-laki sira kabeh wa yastahyuna lan pada nguripaken masa menghidupkan membiarkan sapa ali Fir'aun nisaakum ing anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa fi dzalikum lan ing dalam iku ing dalam mono kabeh balaun utawi siksaan mir rabbikum saking pangerane sira kabeh azimun yang besar. Dan ingatlah hai Bani Israel dikala kami telah menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, di mana mereka menimpakan kalian siksaan yang sangat yang berat, yaitu berupa mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan anak-anak perempuan kalian. Dan ini semuanya adalah ujian dari Tuhan kalian yang besar. Jadi yudzabihuna itu badal dari yasumunakum gitu ya. Mereka menimpakan kalian siksaan yang sangat apa, yaitu mereka menyembelih anak kalian. Jadi kita harus tahu dulu ceritanya Nabi Musa ya. Fir'aun itu kan di Mesir itu. Kalau Nabi Musa kan dari Bani Israel di Syam. Kalau Syam itu sekarang tuh ya Palestina, di apanya Syria, Lebanon, Yordan, terus Syam. Kalau Fir'aun sih di Mesir sih di Afrika. Oh, kan ada lautan itu. Jadi jarak dari Syam ke Mesir berapa ya? Kurang lebih perjalanan kalau pakai onta hampir 1 bulan ya. Itu. Nah, pas waktu itu kan Nabi Musa ada Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Bahkan ada tukang meramal, hai Fir'aun, nanti kamu itu akan hilang kerajaan kamu. Akan runtuh kerajaan kamu dari anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel tuh. Makanya Fir'aun kalau ada lahir laki-laki dibunuh, orang perempuan dibiarkan. Tapi itu tidak selamanya, dari selang-seling, setahun pembunuhan, setahun dibiarkan. Ya kalau dibunuh terus gimana, habis penduduknya. Dengan Fir'aun umurnya panjang, kira sampai 400 tahun itu Fir'aun itu. Pas Nabi Musa lahir di tahun Naas, itu tahun pembantaian terhadap anak-anak laki-laki yang lahir
lahir laki-laki yang lahir dibunuh. Makanya waktu Nabi Musa lahir itu takut dibunuh kan oleh ibunya, ditaruh di peti ya dan dikaburkan di laut itu. Kemudian tuh ditemukan oleh apa namanya? Oleh pejalan kaki dan dijual di pasar di Mesir, dan kebetulan yang membeli itu istrinya raja gitu, Raja Fir'aun. Jadi Musa itu diasuh oleh Fir'aun waktu kecil itu. Setelah dewasa ya, uh, Musa Musa punya kesalahan dengan Fir'aun. Musa keluar dari Mesir kembali mau ke Sam itu. Dia jalan-jalan, asalnya kesalahannya dia jalan-jalan, ada orang Kipti, kalau orang Mesir namanya orang Kipti. Kalau orang itu orang Sam itu Bani Israel ya. Ada Israeli bertengkar dengan Kipti. Tuh. Ternyata yang salahnya itu Kipti, jadi dibunuh Kiptinya itu. Dibunuh oleh Nabi Musa. Ketahuan Fir'aun, Fir'aunnya marah, itu loh. Karena marah, ya Nabi Musa dikejar-kejar. Nabi Musa lari ke Sam itu, kembali ke negerinya. Itu tanya. Setelah Nabi Musa diangkat dari nabi, itu kan belum jadi nabi. Jadi nabi, dan Nabi Musa diutus oleh Allah untuk mengajak Fir'aun menyembah Allah gitu. Maka didampingi oleh adiknya Nabi Harun. Nabi Harun itu saudara sepupu, saudara apanya? Saudara saya seibu sekandung itu. Berdakwah bareng-bareng itu. Nah, nanti terjadi perlombaan mukjizat sihir dengan para pensihirnya Fir'aun itu, yaitu setelah Nabi Musa datang dengan Nabi Harun ke situ, jadi sudah jadi nabi itu sih gitu loh. Jadi ini kita wa idnadainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, itu sebelum dia menjelang lahir Nabi Musa gitu ya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa fi dzalika itu sebetulnya yang asli itu tergantung mukhatabnya. Kalau mukhatabnya laki-laki ya dzalika. Kalau dua orang zalikuma, kalau perempuannya zaliki. Kalau kalian ya zalikum itu. Ya cuma kita kan sehari-hari ngomongnya zalika saja. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh faraqna lantat kalian membelah sapa kita bikum kanggo sira kabeh al bahra ing lautan. Fa'anjaynakum lan wis nylametaken sapa kita kum ing sira kabeh wa aghraqna lan nenggelamaken sapa kita ala fir'auna ing pengikut-pengikut keluarga Fir'aun. Wa antum lan hale utawi sira kabeh ikutan duruna padan ndeleng sapa sira kabeh. Tuh. Wa antum mubtada mabni tanduruna fil mudhari marfu. Diulang-ulang pada kalian baik. Fil mudhari batara kalau matnya subutun nun apal khamsah. Tanduruna fi'lun wa fa'ilun fa'ila wawu fi ma'ali rafin khabar mubtada, khabar jumlah fi'liyah ya. Nah, kalau ayat ini sih berarti kedatangan Nabi Musa yang kedua kalinya setelah Nabi Musa tadi sebutkan, setelah Nabi Musa diutus jadi nabi, nah, diutus oleh Allah suruh berdakwah mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah gitu loh. Nah, kemudian Nabi Musa dikejar-kejar oleh, kalah kan tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu, dikejar-kejar mentok gitu loh, di lautan. Nah, sana kemari. Akhirnya Nabi Musa itu laut di Paris ya, sana Persia itu. Bukan laut merah ke sana. Membelah itu. Selamatkan. Nah, dan tenggelamkanlah keluarga Fir'aun. Fir'aunnya mati masuk ke lautan. Tapi jasadnya utuh dan dibawa dan sampai sekarang masih ada mumi itu. Mumi Fir'aun. Ya alhamdulillah. Abuya pernah sana masuk lihat muminya Fir'aun. Banyak Fir'aun tuh
nama gelar raja waktu itu ya. Iya itu nggak tahu Firaun. Ada namanya Firaun yang mati. Setelah itu mati ya ada Firaun lagi. Ada namanya cuma kita nggak hafal siapa Firaun itu. Ada muminya. Itu pernah lihat sana. Itu katanya mumi itu sekarang umurnya sudah 3.900 tahun tuh. Jadi dari sekarang sampai Nabi Musa, Nabi itu zaman Firaun itu dalam sejarah ditulis 3.900 tahun. Kemarin kita telah menerangkan bahwa jarak Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu 8.000 tahun. Kalau sampai sekarang ya katakanlah 9.000 sekian tahun ya. Itu umum masih ada. Terus wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh wa'adna, ini sebelum Nabi Musa ke Mesir tentunya ya. Turunnya apa? Turunnya kitab Taurat. Wa idh wa'adna sumangsa Nabi janji akan sapa kita Musa ing Musa. Arba'ina lailatan kelawan 40 bengi. Wa'adna fa'ilanna Musa maf'ulun bi mansubun alamatul nasbiyah. Fathatul muqaddaratun isim mu'tal sama Huda, Musa, Mustafa. Arba'ina lailatan maf'ul mutlak di bahasa nasab. Alamat nasabnya iya itu. Bukan jamak mudzakkar salim, mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Oh isyruna salatuna sampai tisuna itu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Alamat rafa'nya dengan wawu, nasab dan jarnya pakai iya. Tuh lailatan dari tamyiz, bilangan lailatan. Ini masalah bilangan kadang-kadang. Bilangan itu berapa lah sampai mengingat. Bilangan itu 1 dan 2. Adal ma'dudnya itu sifat mausuf. Tolibun wahidun, tolibatun wahidatun. Kapan 3 sampai 10 dimudhofkan mudhof ilaih. Salah satu kutubin. Salah satu tolibatin. Mudhof ilaih dan jamakkan. Tapi kalau 11 ke sana jadi tamiz. Terus bilangan dari ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni kecuali 12 itu seperti musanna, alamat rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya pakai iya. 11 sana. Itu namanya adat murakkab. 11 sampai 19. Adat murakkab itu mabni, itu mabni. Nanti ma'dudnya jadi tamyiz tuh. Makanya arba'ina lailatan, arba'ina kelawan 40 apa nih itu apa nih tamyiz lailatan malamnya 40 malam. Tsumma takhadtu kali-kali ngalap sapa sira kabeh al ijla ing ijl ya anak sapi itu. Mimba andihi patung anak sapi dibikin oleh Musa As-Samiri. Mimba andi sesuai bepergi Musa wa antum lan halean anak utawi sira kabeh iku zalim kang zalim tuh. Mereka Nabi Musanya dipanggil oleh Allah selama 40 hari. Selama 40 hari itulah ada Musa As-Samiri bikin patung ijel ya disembah. Ini Tuhannya Musa datangkannya. Musa yang cari nabinya. Pulang Nabi Musa marah-marah. Nah itu ada Nabi Harun padahalnya. Nabi Harunnya itu situ ditugasi oleh Nabi Musa suruh menjaga kaumnya. Tapi kan Nabi Harunnya kalah sama kaumnya takut. Makanya waktu Nabi Musa kembali ke kaumnya yang dimarahi itu kan Nabi Harunnya dulu gitu. Tuh. Ya, setelah itu ya mereka suruh bertobat. Nanti bertobatnya kan mereka suruh membunuh orang yang tidak menyembah ijel, yang tidak menyembah membunuh orang yang menyembah. Masya Allah. Summa afauna ankum, summa afauna maka kalian maafakan sapa kita ankum saking sira kabeh mimba di dzalika, setelah itu suwise mengkono kabeh ya, setelah itu semuanya dimaafkan oleh Allah. La'allakum menawa sira kabeh iku tashkuruna, pada menyukuri bersyukur sapa sira kabeh. Inna anna la'ala lakina itu tak malu amala inna tansibul isma wa tarful khobar.
La'alakum kum ismu la'ala. Ya, tapi mabni kan. Tashkuruna fi'lun wa fa'ilun fi ma'ali rafin khobarul la'ala. Wa idh atayna Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa id ataina langsung mangsane ngweweh sapa kita Musa ing Musa alkitab ing kitab. Ataina seperti ato mafulnya dua, Musa maful pertama, alkitab maful kedua. Wal furqana atap pada kitab al furqan. La'allakum tahtadun, mbok menawa sira kabeh iku tahtadun oleh petunjuk sapa sira kabeh. Wa id qala Musa langsung masane ngucap sama Musa li qaumi maring kaum Musa, ya qaumi he kaumku, ya qaumi asalnya tuh. Cuma ya-nya dibuang ya. Jadi qaumi dibaca apa? Awas, dibaca nasab. Munada mudhaf ila ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rabbana, ya qaumi sama. Dari qaumi mansubun, munada mudhaf ilaih. Itu alamat nasabnya apa? Ya fathatun muqaddaratun listighaliha bi'il mutakallim kono i'rabe. Sibuk dan ya mutakallim itu. Cuma sing masalah ya mutakallim dibuang. Alasannya apa? Ya alasannya likasratil isti'mal, banyak penggunaan itu. Jangan salah, jangan ya qaumi dibaca ajar, bukan dibaca ajar lah, dibaca nasab itu asalnya ya qaumi itu. Ya qaumi ya qaumku innakum sira kabeh iku zalamtum wis ndolimi sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe ke sira kabeh. Bittikhadhikum kelawan sebab ngalape sira kabeh al ijla ing ijl anak lembu anak sapi. Ittakhadha ittikhad itu masdar, al ijla dibaca nasab yang menasabkan amasdar. Fatubu maka bertobatlah sapa sira kabeh ila barikum maring pangerane sira kabeh. Al bariul musawwir itu kan min asmaul husna ya. Ila barikum maring pangerane sira kabeh. Faktulu maka pada mateni sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe ke sira kabeh. Bukan suruh bunuh diri, maksudnya ya orang yang taat yang tidak menyembah ijal membunuh yang menyembah itu. Jadi orang dulu tuh kalau bertobat harus bunuh langsung, masyaallah. Dzalikum utai mengono kabeh iku khairun luwih bagus lakum kadus ro kabeh. Artinya tobat itu lebih bagus, mau berani mati. Lakum kadus ro kabeh inda balikum ana sandinge pangeran sira kabeh. Fataba makan nerima tobat. Taba ala nerima tobat. Fataba makan nerima tobat sapa bariikum alaikum ing atas sira kabeh. Inna usuna barikum huwa ya barikum. Allah iku at-tawwab zat kang maha menerima tobat ar-rahim tur kang maha menyayangi. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa idh qultum langsung masalah ngucap sapa sira kabeh ya Musa, he Musa, lan nu'mina ora bakal beriman sapa kita laka maring sira ya Musa hatta naro hingga ningali sapa kita Allah Gusti Allah jaratan ale jelas terang-terangan. Tuh. Dan dikala kalian mengatakan ya Musa, kami tidak akan beriman kepadamu hingga kami bisa melihat Allah dengan jelas, kata masyaallah. Lan nu'mina fil mudhari itu dibaca nasab ada lan. Halaman nasabnya fathah. Melihat apa? Baru melihat Allah. Fa akhadhatkum as-sa'iqatu. Kemudian mengenai kali apa? As-sa'iqah, suara keras. Oh, apa suara? Halilintar ya. Oh, kayak cerita nih internet halilintar. Sa'iqah halilintar itu. Bukan halilintar, suara keras. Buan, mati semuanya. Oh, mati semuanya itu. Umat Nabi Musa. Ya tentunya yang orang-orang yang kafir ya mesti ada yang tidak mati lah.
Wa antum lan hale utas sira kabeh iku tanduruna palan deleng sapa sira kabeh. Susah mati gimana? Ya ada kiamat dong. Dibangunkan lagi oleh Allah. Summa ba'atsnakum karim membangkitakan naikaken sapa kita kum sira kabeh. Hidup lagi mimba di mautikum susah mati sira kabeh la'allakum tashkurun mbok menawa sira kabeh iku tashkuruna palan bersyukur sapa sira kabeh. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa dhallalna lan neduhaken sapa kita mantan nedu yang menaungi meneduhi alaikum ing katus kabeh al ghamama ing awan. Wa anzalna nurunaken sapa kita alaikum ing asra kabeh almana ing mana wasalwa. Apa mana wasalwa? Ya kita kan dan malah nih bekakak karena tumpeng. Ya kalau sekarang ya dulu nama ya mana wasalwa adalah semacam daging burung panggangan itu. Kulo pada mangan sapa sira kami min thayyibati ma saking bagus-bagus kang itu dimudhofkan ya. Kulo min thayyibati ma razaqnakum kang wis ngupai rezeki sapa kita kum ing sira kabeh. Wa ma zalamuna ora paling zalimi sapa wong kabeh nang kita walakin tapena kana wis ana sapa wong kabeh anfusahum ing awak le wong kabeh iku yadlimuna paling zalimi sapa wong kabeh. Dan dikala kami naungi sekalian awan dan kami turunkan sekalian almanna wasalwa. Ini ditanya Nabi Musa dikejar-kejar. Setelah dikejar-kejar itu Nabi Musa itu nanti apa? Memukul tongkatnya dan membelah lautan. Nah itu Nabi Musa selamat. Tapi setelah selamat bukan enak. Malah Nabi Musa dengan umatnya itu sesat. Sesat di padang pasir. Muter, mangkat lagi, balik main, tekan maling, mono maling, balik main. Sampai gila 40 tahun. Selama 40 tahun tuh. 40 tahun. Bahkan Nabi Musa juga meninggal dalam kesesatan itu. Jadi orang-orang Yahudi itu ya jadi Nabi Musa datang ke Mesir yang kedua kalinya setelah dari Nabi itu samping juga berdakwah mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah, juga untuk mengajak kembali Bani Israel. Sebab Bani Israel itu diperbudak oleh Fir'aun. Itu ceritanya. Bahkan yang membangun membangun seping, piramid, itu adalah budak-budak orang-orang Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun. Itu puluhan ribu, itu bahkan sampai ratusan ribu. Loh itu Nabi Musa itu mengajak kembali Bani Israel. Itu udah akhirnya selamat, tapi udah selamat, wah sesat lagi, muter. Itu sehingga kehabisan makanan, minuman segala macam. Akhirnya Nabi Musa minta minta pertolongan dari Allah dan diturunkanlah manna wasalwa. Itu makanan makan, tapi juga ada peraturannya nanti ya terusnya ya. Itu ditanya manna wasalwa itu. Jadi orang Yahudi itu tidak punya negara. Itu. Makanya orangnya mengembara semuanya. Orang-orang waktu Nabi Muhammad juga ada yang tinggal di Madinah itu. 2 kabilah orang Yahudi. Tapi juga pada keluar juga dari Madinah. Mereka pada berserakan kemana-mana. Ya tapi ya itu mereka orang pinter-pinter. Di Amerika itu dikuasai orang-orang Yahudi. Namanya presiden Amerika orang Yahudi. Orang asli Amerikanya orang negro. Di pinggiran mereka. Tuh. George Bush semuanya itu kan sejak dulu Carter orang Yahudi. Itu saja Barack Obama orang pertama kali orang hitam ya, orang negro yang jadi presiden. Sekarang udah orang Yahudi lagi. Nah, terus orang Yahudi itu pengen punya negara sendiri, pengen yang berdaulat khusus untuk orang Yahudi. Carilah tanah. Akhirnya cari tanahnya. Lah itulah yang di Israel yang sekarang itu. Itu belum lama 1947 kalau nggak salah itu. Iya, itu akhirnya bermasalah terus sampai sekarang.
Ya kenapa orang Yahudi memilih memilih bikin negara di situ? Pengen punya negara yang sendiri yang berdaulat khusus untuk orang Yahudi. Ya di situ milihnya. Mereka juga mengklaim Baitul Maqdis itu orang Yahudi juga mengklaim katanya punya orang Yahudi, orang Nasrani juga mengklaim orang Nasrani, emang Nabi Isa lahir di situ. Bethlehem itu Baitul Lahmin itu kan. Jadi itu juga Baitul Maqdis. Orang Islamnya juga begitu. Bahkan namanya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, pernah dikuasai oleh orang Nasrani selama 400 tahun itu. Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Itu oleh tentara salib istilahnya gitu. 400 tahun. Dan itu bisa direbut kembali pada umat Islam itu kan oleh apa namanya? Pahlawan kita namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Itulah yang bisa merebut kembali memerdekakan Palestina dari orang-orang salib. Tuh. Jadi mereka merasanya apa namanya orang-orang Yahudi itu menghakimi juga Masjidil Aqsa itu. Ya, sampai sekarang makanya ya terus perang-perang terus begitu. Tuh. Tapi ada yang mengatakan bahwa orang Israel sekarang itu bukan orang Israel yang dijuluki dalam Bani Israel itu. Ada yang mengatakan orang Israel sekarang itu adalah orang Zionis itu, Suhyuni dalam bahasa Arabnya itu orang Zionis. Ya, apa bedanya? Wah, wallahu alam itu enggak begitu tahu ya. Orang yang ngerti peradaban mesti yang ngerti itu. Itu jadi ayat wadzallalna alaikumul ghamama itu setelah Nabi Musa lolos dari kejaran Fir'aun itu kan dan tentaranya, tapi akhirnya ya itu sesat. Oh, tahayatihu taihan. Taih itu sesatan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Shadaqallahul azim wallahu a'lamu bissawab.